Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan membahas terkait dengan kebijakan moneter awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang mengambil kebijakan lockdown sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi ini sebagai antisipasi meluasnya virus corona yang semakin cepat menyebar, terutama di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Sampai saat ini, dampak penyebaran corona terhadap perekonomian masih belum dapat dihitung secara pasti. Namun, perlambatan kegiatan ekonomi sudah terasa, terutama di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan investasi. Kebijakan moneter dalam merespon pandemi COVID-19. Pada 20 Februari 2020, Bank Indonesia secara responsif menerbitkan kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia guna meminimalisir dampak COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain yang pertama, menurunkan 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Kedua, mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4%. Kemudian menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Dan terakhir, memperluas jenis jaminan underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Relaksasi kebijakan moneter dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tetap berdaya tahan di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap terkendali sesuai nilai fundamental didukung kinerja neraca pembayaran Indonesia yang tetap terjaga. Selain itu, diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Mengapa suku bunga acuan diturunkan? Sederhananya, ketika BI menurunkan suku bunga acuan, maka harapannya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR juga turut menurunkan suku bunga pinjaman atau kredit. Penurunan suku bunga kredit diharapkan akan mendorong peningkatan sektor usaha karena turunnya biaya modal perusahaan, atau bisa dibilang kredit lebih murah. Kebijakan ini biasanya akan didukung oleh lembaga penjamin simpanan dengan menurunkan suku bunga penjaminan sehingga membuat kebijakan moneter lebih efektif. Mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang saja di masa pandemi COVID-19? Perlu diingat bahwa Bank Indonesia wajib menjaga mekanisme pengedaran uang kartal atau kertas dan logam, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak akan sembarangan mencetak uang. Jumlah uang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mencetak uang dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang tepat, apalagi di tengah penurunan ekonomi, justru akan berbahaya di kemudian hari. Lalu, apa yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas moneter? Secara umum, BI tampaknya terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sering disebut analis sebagai intervensi pasar. Nilai rupiah juga bisa naik dan turun karena rupiah tergolong mata uang lemah dan sangat mudah terombang-ambing nilainya. Untuk menstabilkan kembali nilai rupiah agar tidak semakin melemah, hal yang dilakukan adalah menambah jumlah uang US dollar dan menjaga ketersediaan likuiditas. Hal ini dilakukan agar US dollar kembali banyak di pasar. Pemerintah perlu memeras otak juga untuk hal ini, termasuk harus menguras cadangan devisanya, yang entah sudah berapa. Pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian. Dari sisi moneter telah menunjukkan banyaknya pekerjaan telah diupayakan pemerintah dan diyakini otoritas moneter akan tetap menerapkan pelonggaran moneter untuk mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi. Semoga semua upaya ini mampu membawa ekonomi kita ke kondisi keseimbangan baru yang lebih berkeadilan, merata, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari kelompok 28 Ekonomi ST23 tentang kebijakan moneter di masa pandemi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Disiplin dalam bertindak, tidak gentar menghadapi rintangan, selalu peduli dan siap berkorban untuk sesama adalah jiwa dan karakter yang kita butuhkan di era pandemi COVID-19. Kutipan dari Bapak Joko Widodo menutup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.